Guys, welcome back to my channel. Balik lagi di cerita-cerita horor. Oke, di segmen Random Talk kali ini aku akan menyampaikan cerita dari salah satu teman kita. Kita sebut saja namanya si Dia. Aku nggak akan ngasih tahu jelas nama dia tuh siapa. Oke, cerita ini sangat menarik ya ketika aku baca dan aku dengerin voice note dia. Bener-bener kayak wow, sangat amazing. Kalian tuh mungkin kamu juga pernah mengalami ini. Ketika kamu di dalam satu ruangan yang sangat sepi, energi kamu terbuka untuk mereka-mereka yang mau berkomunikasi sama kamu. Seperti di judul dan thumbnail yang kamu lihat sampai kamu ngeklik video ini, itu bukan clickbait, itu benar-benar kisah nyata. So, tanpa menunggu lama, kita langsung mulai ke ceritanya sekarang. Let's go! Oke, ceritanya mulai dari si Dia ini. Kejadiannya tuh udah 3 tahun yang lalu, di tahun 2020. Si Dia ini bisa dibilang anaknya tuh cukup sensitif terhadap dunia-dunia lain. Misal mungkin dia peka dengan energi negatif, peka dengan suara, atau tiba-tiba mungkin dia merinding, mungkin pernah juga melihat sosok yang ada di depan dia di bangku kuliah. Jadi di tahun 2020 bulan Oktober itu lagi sibuk-sibuknya kuliah. Apalagi kalian tahu kan, kuliah di zaman corona itu benar-benar menguras mental. Benar-benar mental kita tuh capek karena fisik kita mungkin nggak terlalu capek ya, karena kan kita kuliahnya online. Tapi di saat itu si Dia benar-benar aduh, puncak-puncaknya stres banget deh kuliah. Apalagi itu semester 5 ya kalau nggak salah ya. Banyak banget pembelajaran yang harus dilakukan secara online karena nggak boleh ke kampus. Di saat lagi padat-padatnya jadwal kuliah, tiba-tiba di bulan itu juga kematian eyangnya. Kejadian ini termasuk kematian tiba-tiba banget karena saat kemarin itu baru habis jenguk eyang saya dan main-main ke tempatnya sambil bersenang-senang. Yang dimana gue nggak sangka kalau dia tuh nunjukin tanda-tanda mau meninggal. So, katanya si ayahnya Dia ini bisa menghitung tanggal kematian seseorang. Jadi bisa menghitung tanggal kematian seseorang dari kalender Jawa. Katanya itu bisa akurat 90%. Tapi kali ini nggak ada penyakit yang kumat. Biasanya kan seseorang kalau mau meninggal itu ada tanda-tanda kayak, oh dia mulai lemes, dia mulai kayak sakit-sakitan, nggak mau makan. Tapi ini sama sekali nggak kelihatan gitu loh tanda-tanda eyangnya akan meninggal. Di saat lagi di perjalanan dalam mobil, tiba-tiba si Dia itu mendapatkan kabar kalau eyangnya itu meninggal. Langsung kaget dong, syok. Langsung si Dia dan keluarga putar balik mobil itu untuk segera mempersiapkan urusan pemakamannya eyang. Mereka urusin pemakaman itu di Bontek Bio. Dan ini adalah momen horornya dimulai, teman-teman. Jadi si Dia ini masuk ke dalam kamar mayat. Gue baru ngomong kayak gini udah merinding. Sendirian, diam, disuruh ngejagain, takut kalau ada apa-apa yang terjadi. Diam ngeliatin semua mayat-mayat yang pada berbaring di situ kayak sambil menunggu anggota keluarga lain untuk menjemput saudara-saudara ya. Biasanya kan kalau itu orang namanya apa, ngelayat ya. Dia diam aja gitu di dalam kamar mayat sambil ngejagain mayat eyangnya. Lalu muncullah sesuatu yang terjadi sama si Dia. Dia tuh awalnya kayak rada nervous. Ya wajar lah, siapa yang gak nervous gitu ya. Disuruh jagain kamar mayat gitu. Gak tahu harus mau ngapain. Perlahan-lahan indera dia tuh kayak terbuka. Tapi bukan indera manusia pada umumnya kayak melihat, mengecap, merasa gitu, bukan. Tapi indera mata batin. Mulai mendengar suara-suara, merasakan kehadiran sosok lain yang ada di situ. Walaupun dia tidak melihat sosok itu, tapi dia bisa merasakan ada orang lain. Indera pendengarannya itu mulai terbuka, dia ngedengar ada suara tangisan, teriakan, yang perlahan-lahan jumlahnya itu semakin banyak. Yang mungkin dia ngedengar satu orang yang nangis, tapi tiba-tiba ramean gitu loh yang nangis. Ya mungkin itu jiwa-jiwa yang tidak tenang yang ada di sekitar dia itu. Dan suaranya tuh mengganggu banget di telinga dia, kayak rada melengking gitu. Kalian tahu kan kalau misalkan orang teriak, orang nangis tuh kalau semakin kencang kayak wah, sakit kupingnya ya. Itu kejadian yang agak shock buat gue karena nggak semua dikasih pesan kayak gitu bikin percaya kalau surga dan neraka itu ada. Jadi si Dia ini sebelum dikasih status KTP-nya itu agama Katolik, dia cenderung agnostik. Karena udah banyak banget suara-suara yang dia dengar, teriakan, tangisan, mulai rusuh tuh. Si Dia tuh ngomong, saya nggak mau lihat rupa kalian karena saya tahu kalian menyeramkan. Dan saya nggak bisa lihat kalian secara real. Dan katakan apa yang kalian inginkan dariku.
Well, sebenarnya si dia ini nggak punya kemampuan supranatural ya, karena dia sendiri juga tidak menganggap indigo hanya bisa peka dengan apapun yang ada di sekitar dia. Bukan sosok indigo yang kayak bisa komunikasi, bisa jadi media untuk dimasukkan tuh enggak. Dia juga nggak merasa kayak gitu, karena dia hanya peka gitu loh. Terbuka jadinya indranya kan. Tapi karena tiba-tiba dan hanya di situasi tertentu aja, akhirnya dia bisa seperti ini. Tapi dia shock banget sih, karena berbicara kepada sosok yang tidak terlihat itu benar-benar mengganggu. Itu juga bisa membuat reaksi orang-orang di sekitar itu terganggu. Misal kalau si dia itu lagi nongkrong sama teman-temannya, terus tiba-tiba mungkin ada sosok di ujung sana yang mau ngobrol sama dia, jadinya kan ke distract gitu loh. Harusnya dia enjoy nongkrong sama teman-temannya, tapi dia harus ngedengerin si makhluk itu ngobrol. Si dia ini merasa akan mengganggu orang-orang di sekitar dia. Tapi untungnya di situasi kali ini kan sepi ya di kamar mayat, jadinya nggak akan mengganggu orang-orang di sekitar. Dan suara-suara teriakan, tangisan itu berasal dari suara perantara mayat yang ada di samping dia. Iya kan, dia lagi duduk ya ngejagain mayat-mayat. Ya itu mayat-mayat yang lagi tidur-tiduran itu yang ngobrol sama dia. Oh my god. Pokoknya aura tuh makin gak enak. Rasanya kayak panas dingin. Kemudian karena sosok-sosok ini tahu si dia itu bisa mendengar mereka, perlahan salah satu dari mereka memperkenalkan diri. Si dia tuh gak bisa memperkenalkan salah satu sosok ini. Sosok ini tuh penuh dengan amarah dan kisah hidupnya tuh sangat sakit banget. Pertama, sosok ini adalah korban yang berhasil. Karena apa? Dia mengalami situasi hidup yang tidak menyenangkan. Bayangin, lahir tidak diinginkan, ditelantarkan, ketemu sama pengurus yang abusive banget. Oh my god, so sad, kasihan loh. Bukan hanya verbal, tapi secara... Biasanya kalau korban ini cewek kan, tapi sosok ini adalah cowok. Bayangin, dia adalah korban dari tante-tante dan nenek-nenek. Justru bukan merinding kayak ketakutan, tapi aku lebih kesedih ngedenger cerita ini, jujur deh. Kalau aku tahu nama sosok ini ya, aku pengen doain dia deh, biar dia tenang. Aku pengen gitu loh, maybe ya buat yang cerita, aku WA dia lah, nanti aku tanya buat bantu doa. Rasa benci dan traumanya itu bikin dia jadi gila. ODGJ berarti. Dia disakiti sama orang-orang di sekitar, strangers, yang karena penampilan dia lusuh. Biasanya kan, maaf ya, orang gila di pinggir jalan itu bisa diperlakukan seenaknya gitu loh. Karena ya mungkin dia udah hilang akal, hidupnya nggak bener, udah jalan pikirannya tuh udah nggak lurus lagi. Dan penampilannya lusuh, nggak inget mandi, nggak inget apa. Jadi kan orang yang nggak punya hati biasanya suka ngebully ODGJ yang di pinggir jalan tuh. Karena saking stres, depresi, ini udah tingkat tinggi banget ya ini, sakit mentalnya. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk... Sosok yang kedua adalah perempuan. Dia nyesel dilahirkan di dunia. Bayangin ada orang yang menyesal dilahirkan di dunia. Karena si cewek ini pengen mengakhiri hidupnya, merasa hidupnya ini udah nggak ada lagi harapan, dia menyewa orang lain untuk dia. Bayangin guys, karena dia nggak berani melakukan, dia nyewa orang untuk... Oh my god, cewek itu bilang kayak gini, "Sister, please save us. Our bodies burned and charred here. Please, I can't handle our endless redemption, and please accept our regrets and pray for us." Selama di kamar mayat ini, si dia tuh memang badannya menarik di mata sosok-sosok itu kan. Merasa ada yang mau nempel, makanya badannya itu jadi berat banget. Hawa dari mereka tuh udah jelek-jelek semua, energinya tuh sangat negatif. Ada yang benci, amarah, penuh dendam, semua Jadi si dia itu bisa merasakan apa yang sosok-sosok itu rasain juga. Energi itu kan gak bisa dibohongin ya, karena kan sosok makhluk arwah ini kan berupa energi. Kita tidak bisa memegang mereka, kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita bisa merasakan gitu. Jadinya kena, capek juga, kekuras emang energinya si dia itu. Saking pusingnya, banyak energi negatif di dalam kamar mayat itu, si dia itu merasakan beban juga karena banyak banget tugas-tugas dari kuliah. Jadi udah numpuk tugas di duniawi, numpuk juga energi negatif dari dunia lain. Makin
Inilah double kill. Banyak pikiran waktu kuliah, cemas juga, semua jadi satu. Ditambah lagi energi negatif dari sosok-sosok itu yang bikin dia tuh jadi kayak, wah mau meledak ini kepala. Dan ada arwah orang tua bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngebantuin balas dendam melalui si dia. Cuma ya si dia cuma manusia biasa. Dia nggak bisa lihat wujud mereka, wujud asli mereka, ya ditolak lah. Mana mau dia melakukan balas dendam arwah yang dia aja nggak kenal siapa arwah itu, bukan temannya, bukan kerabatnya. Lu siapa gitu? Ya nggak bisa, dia menolak. Makanya si dia ngomong kayak gini sama sosok itu. Oke, saya orang biasa, yang saya bisa lakukan cuma doakan kalian. Kemudian di saat si dia itu ngedoain, semuanya tuh pada panik, pada kepanasan, kayak nggak mempan gitu loh doa. Karena si dia ini agamanya Katolik, makanya didoakan dengan kepercayaan Katolik. Herannya makhluk itu tuh makin marah, makin panas. Oke teman-teman, aku potong dulu ceritanya. Kalau kalian nonton Vilo Sebastian, Sarah Wijayanto, Jurnal Risa, sebenarnya makhluk-makhluk ini kalau masih punya dendam, punya marah, benci, energi itu kan memang tertinggal di jiwa mereka ya. Kalau mereka aja belum ikhlas, mereka belum bisa melepaskan, mau doa apapun itu nggak akan mempan ke mereka, karena mereka merasa ya udah emang gue tuh lagi marah, gue tuh lagi benci, gue nggak suka kenapa gue meninggal dengan cara kayak gini, gue benci selama hidup, gue nggak adil. Ya dengan doa sih nggak mempan, karena semakin didoain juga mereka kepanasan. Salah satu cara supaya menjadi arwah yang tenang, ini kok jadi kayak, kok jadi tips kayak gini ya. Salah satu cara supaya meninggal dengan tenang, jiwanya itu pergi ke alam yang lebih bahagia adalah melepaskan. Nah inilah pembelajaran manusia. Susah kak melepaskan, susah banget tau maafin, susah tau menghilangkan benci. Ya kamu mau jiwanya tenang nggak? Kalau misalkan pengen jiwanya tenang, kita harus benar-benar legowo dengan apapun yang terjadi gitu loh. Itulah ujian, namanya juga hidup tuh penuh ujian guys. Dari cerita arwah ini bisa diambil pembelajarannya loh. Back to the story. Didoain pun percuma, makanya si dia bilang, saya ini kan beda dunia dengan kalian, dan apa yang saya lakukan gak berhasil juga di kalian. Jadi maaf ya, saya tolak dulu, karena saya pun gak punya kemampuan. Saya bukan orang baik juga, dan bukan orang jahat juga. Oke guys, jadi segitu cerita dari teman kita. Makanya pembelajaran dari video ini bener-bener penting banget sih kalau kalian paham ya. So, dari cerita arwah-arwah yang pada curhat sama dia melalui tangisan, amarah gitu ya, teriakan, kita harusnya bisa paham loh kalau di dalam hidup ini kita harus benar-benar belajar untuk memaafkan. Kalau sedikit aja kalian ngeganjel, sebel gitu ngeliat orang yang kalian gak suka tiba-tiba nongol di depan kalian, kalian harus interaksi sama dia, coba perasaan sebel, kesel itu dibuang dulu deh. Perasaan gak suka, perasaan benci mending dibuang buru-buru, karena we never know when kita mati ya. Semua orang itu akan meninggal, cuma kita nggak ada yang tahu kapan. Makanya selama hidup ini do the best. Apa ya, lakukan yang terbaik. Kalau ada perasaan mengganjal, benci sama seorang, obsesi dengan sesuatu, buru-buru diikhlaskan ya. Buru-buru diikhlaskan, karena takutnya nyangkut nih. Kalau udah meninggal, jadi stay di bumi, arwah kalian masih pengen sama keluarga, tapi kalian belum ikhlas, bagaimana jiwa orang-orang ini yang sudah meninggal itu bisa nyebrang ke alam berikutnya. So ya, aku suka banget sama cerita ini. Dibilang horor sih horor juga, tapi nggak menakutkan, lebih kayak sedih sih. Ingat ya, sekali lagi pesan aku nggak akan pernah capek untuk bilang kita harus belajar ikhlas. Tapi susah woy belajar ikhlas, ya makanya diniatin dulu dari hatinya. Oke, aku harus memaafkan nih, kamu harus ada niat dulu di dalam hati kamu. Aku harus maafin dia nih. Oke, ayo belajar ikhlas yuk. Jangan kayak, aduh susah, pusing. Kalau dari hati kamu bilang, aduh susah, maafin dia, pusing, gak puas rasanya, gue pengen dia minta maaf depan gue. Itu sama aja, jiwa kamu gak akan tenang kalau kamu aja belum ikhlas. Masa sih kalian mau menyimpan seluruh perasaan itu selama hidup kalian? Please deh, kalian itu sangat berharga. Jangan menyimpan perasaan itu di dalam hati kalian ke orang yang gak berguna, ke orang yang gak penting. Thank you so much yang sudah cerita. Ini sangat bermanfaat banget dan bisa menjadi pembelajaran. Buat teman-teman yang punya cerita apapun, cinta, horor, teman, apapun itu boleh banget DM aku atau enggak ke email aku. Follow my social media, subscribe channel ini, and see you on my next video. Bye-bye!